hari ini di awal tahun 2 Januari 2023 kita akan melakukan press release sebagaimana perintah dari pimpinan, terutama dari Kejaksaan Agung, bahwa setiap apa yang dilakukan kinerja oleh setiap kejaksaan itu harus diketahui oleh masyarakat secara luas, terutama yang sifatnya tidak rahasia. Dalam hal ini, hari ini kami akan menyampaikan di awal tahun ini, kami menyampaikan ada beberapa perkara yang naik dalam tahap penyidikan, di mana hasil penyelidikan itu dilakukan selama tahun 2022, dan pada hari ini memang kami naikkan tahap penyidikan. Adapun beberapa perkara tersebut, yaitu satu perkara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Papua Selatan, di mana tahun 2022 dalam rentang waktu November-Desember, pihak tim intelijen melakukan penyelidikan perkara dugaan penyimpangan dana BBM yang dilakukan selama tahun 2019, 2020 dan 2020. Jadi ada 3 tahun lokusnya yang kita selidiki, dan pada hari ini kita naikkan ke tahap penyidikan karena sudah menemukan peristiwa pidananya, dan kami sudah melakukan gelar perkara. Bahwa dari gelar perkara tersebut, saya selaku user memutuskan bahwa peristiwa pidana itu dapat untuk menentukan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Adapun perkara yang kedua, per hari ini juga kami tingkatkan ke tahap penyidikan, yaitu perkara Bawaslu rentan waktu 2019-2020, dana hibah ke Bawaslu, dana hibah yang dari pemerintah Kabupaten Papua Selatan ke Bawaslu Kabupaten Papua Selatan, dana 2019-2020. Itu juga penyelidikannya dilakukan selama tahun 2022, dan kami juga telah melakukan gelar perkara dan menemukan peristiwa pidananya. Dari peristiwa pidana itu, maka kami tentukan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kemudian yang ketiga, kami naikkan ke tahap penyelidikan. Kalau tadi penyidikan, ingin naik ke penyelidikan, dan insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu lama dapat ditingkatkan juga ke penyidikan dalam beberapa minggu ini, yaitu penggunaan dana COVID yang dilakukan menggunakan anggaran dana desa, yaitu pengadaan alat untuk mencegah penyebaran COVID, seperti yang teranggarkan dalam anggaran dana desa di beberapa kecamatan. Juga pada hari ini, tetapi dari sprint op intelijen dan dinaikkan ke sprint penyelidikan Pitsus pada hari ini. Dan saya harap agar tim bekerja dengan cepat, dan mudah-mudahan dalam waktu beberapa minggu ini sudah naik penyidikan juga. Demikianlah yang bisa disampaikan untuk awal tahun ini, baik dari perkara intern maupun perkara Pitsus. Silakan kalau ada rekan-rekan yang mau bertanya. Pak, untuk yang ini Pak, yang Grand Fondo sudah kita lakukan penyelidikan. Ternyata memang dari RAP, dari spesifikasi itu adalah beton mutu rendah K175. Jadi memang yang dilaporkan itu, dan kami sudah tahapkan penyelidikan dan menurunkan ahli. Jadi sementara ini belum kami temukan indikasi pidananya, tetapi kami suruh perbaiki. Termasuk ada beberapa juga laporan-laporan, termasuk penahan longsoran. Ya, penahan longsoran itu juga sudah kita turun ke lapangan. Ternyata itu tidak termasuk bagian dari yang longsor, itu tidak termasuk dari bagian pekerjaan, sehingga kami belum menemukan, sementara ini belum menemukan peristiwa pidananya. Tetapi kami mendorong, mungkin nanti pihak provinsinya kita panggil
panggil untuk mempercepat menyambung pekerjaan tersebut agar tidak terjadi longsor lanjutan. Jadi tugas kami hanya mempercepat supaya dia menganggarkan lagi untuk pembangunan longsoran, termasuk jalan-jalan yang tadi yang disampaikan yang Grand Pondo tadi. Jadi secara resmi sudah kami tutup tentang yang Grand Pondo itu. Oh, tidak ada penyelidikan lagi tuh Pak? Tidak ada penyelidikan Grand Pondo. Karena sesuai dengan RAP itu adalah K175 mutu rendah dan kami perintahkan untuk segera diperbaiki saja. Untuk waktu Pak, berapa lama Pak dari penyidikan berapa tersangka ya? Kasus yang Bawaslu dan daerah. Tentunya kalau kita lihat penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidikan dulu, serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti. Setelah alat bukti ini terkumpul, baru guna untuk menentukan siapa tersangkanya. Ya, itu arti dari pasal 1 ke 1 KUHP. Jadi kami dalam rangka mengumpulkan baru nanti kita gelar perkara lagi untuk menentukan siapa tersangka. Dugaannya Pak, kerugiannya Pak di ini Pak, DLH sama di Bawaslu sama yang lainnya Pak? Itu belum bisa disampaikan. Makanya saya sampaikan itu baru kulitnya dulu sementara ini. Untuk besaran anggaran sendiri Pak, masing-masing dinas tadi Pak, yang diselidiki. Kalau DLH tentunya harus ditotal dulu ya, dari 2019, 2020, 2021. Saya belum bisa memastikan karena belum ditotal anggaran. Kemudian juga Bawaslu itu belum bisa kami total juga berapa anggaran yang di 2019 dan 2020 itu yang terpakai untuk pengawasan dan yang terpakai untuk sementara ini kami sampaikan bahwa pernyataan yang saya sampaikan itu adalah untuk status peningkatan dari penyelidikan ke penyidikan per hari ini. Ini ada target Pak untuk hasil dari ini Pak, penyelidikan itu, penyidikan itu Pak? Ya targetnya untuk penuntutan secepatnya. Oke.